Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluan sehari-hari, entah itu perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Misalnya, berbelanja pasti akan membutuhkan plastik untuk membawa barang belanjaan. Jika plastik itu sudah tak terpakai, apakah plastik itu akan tersimpan? Tidak kan? Apa yang mereka lakukan, membuang dan membakar, itulah yang mereka lakukan. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari sampah plastik? 2. Apa saja jenis-jenis sampah plastik? 3. Apa saja dampak yang diberikan oleh penggunaan sampah plastik? 4. Bagaimana cara pengolahan limbah plastik? C. Tujuan. 1. Mengetahui pengertian dari sampah plastik. 2. Mengetahui saja jenis-jenis sampah plastik. 3. Mengetahui saja dampak yang diberikan oleh penggunaan sampah plastik. 4. Mengetahui cara pengolahan limbah plastik. Bab 2 Kajian pustaka. A. Pengertian sampah plastik. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat berpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Namun plastik mewakili ribuan bahan yang berbeda sifat fisik, mekanis, dan kimia. Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni plastik yang bersifat temper plastik dan yang bersifat termoset. Termoplastik dapat dibentuk kembali dengan mudah dan proses menjadi bentuk lain, sedangkan jenis termoset bila telah mengeras tidak dapat digunakan kembali. Sumber-sumber sampah. A. Rumah tangga. B. Pertanian. C. Perkantoran. D. Pasar. E. Rumah sakit. F. Pabrik dan lain-lain. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Sampah anorganik kering. Contoh: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. B. Sampah organik basah. Contoh: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah, atau sisa buah, dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami. C. Sampah berbahaya. Contoh: baterai, botol, racun nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain. Sampah plastik merupakan sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, bahkan menjadi barang yang bernilai bila dikerjakan oleh orang-orang yang berkreativitas. Contoh, sampah plastik itu sampah plastik seperti bungkus makanan ringan, bungkus deterjen, botol air mineral, dan lain-lain. B. Jenis-jenis sampah plastik. 1. PT atau PET biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih, transparan, tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. 2. HDPE. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Contohnya seperti botol susu, Tupperware, dan galon air minum. 3. V atau PVC. V atau PVC adalah plastik yang dapat sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus. C. Definisi sampah menurut para ahli. 1. Julie Sorminat 1994. Menurutnya definisi sampah adalah
adalah barang yang padat dihasilkan dari kegiatan manusia yang tidak dibagi kehendak dan tidak berguna. 2. Azwar 1990. Arti sampah adalah sebagian dan sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia. 3. Tanjung. Menurutnya sampah adalah barang yang tidak berguna lagi sehingga dibuang oleh pemiliknya ke tempat yang sudah disediakan. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian kami melakukan penelitian pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2023. Tempat penelitian di sekitar lingkungan Jalan Manggis, Bojongsari, Kota Depok. B. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu di sekitar lingkungan Jalan Manggis, Bojongsari, Depok. Dan untuk sampelnya yaitu sampah-sampah yang berada di sekitar lingkungan Jalan Manggis. Sampah-sampah tersebut kebanyakan berasal dari sampah hasil rumah tangga dan juga sampah-sampah plastik. C. Metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini, kami menggunakan metode dengan cara melakukan observasi berupa pengamatan lingkungan sekitar secara langsung dan dokumentasi dengan memfotonya, lalu membuat data-data dari foto tersebut dengan sedetail mungkin. D. Analisis data. 1. Observasi yang telah kami lakukan akan kami buat menjadi data-data dan penjelasan disertai dengan foto yang telah kami dokumentasikan. 2. Dokumentasi yang telah kami ambil kemudian akan disusun menjadi data-data berupa paragraf. Bab 4. Hasil penelitian. A. Deskripsi data penelitian. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, bisa dikatakan bahwa pengelolaan sampah di sekitar lingkungan Jalan Manggis, Bojongsari, Depok masih sangat minimalis dan juga masih harus diperhatikan kembali. Sampah-sampah di sini juga sangat mengganggu masyarakat karena terletak di pinggiran jalan dan juga sangat mengganggu karena baunya yang terkadang sampai tercium oleh pengguna jalan. B. Hasil penelitian. Setelah kami melakukan penelitian, akhirnya kami menemukan cara untuk mengolah sampah tersebut agar tidak menggunakan masyarakat sekitar, yaitu dengan menggunakan metode 3R. Metode 3R atau disebut reuse, dan recycle merupakan salah satu cara terbaik dalam mengolah dan mengenai sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Penerapan sistem ini juga sangat baik untuk mengelola sampah dari berbagai jenis plastik dari yang aman hingga beracun. Contoh reduce. Reduce adalah mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Reuse. Langkah atau tahap kedua dalam mengatasi sampah ialah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Pada tahap ini mengajak seseorang untuk menggunakan kembali berbagai produk yang sudah terpakai. Recycle. Tahap terakhir di konsep 3R ialah recycle, yaitu mendaur ulang. Langkah ini sendiri paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang terbesar di berbagai lokasi. C. Keterbatasan penelitian. Faktor tempat, faktor waktu, dan faktor cuaca yang tidak menentu. Udah penutup. Bab 5. Penutup dan saran. A. Kesimpulan. Limbah plastik adalah barang buangan yang berupa plastik yang dihasilkan dari suatu proses produk baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. B. Saran. Sebaiknya penggunaan plastik yang terlalu berlebihan di kalangan masyarakat harus segera kita kurangi karena dampaknya yang terjadi dapat berikan masyarakat. B. Saran. Sebaiknya penggunaan plastik yang terlalu berlebihan di kalangan masyarakat harus segera kita kurangi karena dampak yang diberikan pada masyarakat tidak hanya pada lingkungan sekitar saja, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan manusia yang menyebabkan ekosistem di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.